Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali gelar kegiatan apel kesadaran di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Juli 2022. Apel diikuti seluruh aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bertindak selaku pembina apel yakni Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad. Apel kesadaran ini rutin dilaksanakan Pemkab HSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai salah satu kewajiban aparatur sipil negara. Selain itu, apel kesadaran ini juga dilaksanakan agar dapat memberi makna dan memacu semangat para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga terus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, meluncurkan program Gali Rasni, Pegawai Membeli Beras Petani, yang digelar di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Senin 18 Juli 2022. Sesuai dengan moto program ini, berbagi, sasain berkah, bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program ini melibatkan Gapoktan, gabungan kelompok tani, di Kabupaten HSS, yang mampu menyediakan beras dalam kemasan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa 19 Juli 2022, adakan rapat evaluasi dan monitoring bersama 47 orang pejabat penghubung pengelolaan pengaduan pelayanan publik, atau SP4N Lapor dan PPID. Bertempat di Aula Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas keberhasilan Hulu Sungai Selatan meraih penghargaan kategori 5 terbaik dalam keberlanjutan, konektivitas, dan dampak terbaik untuk pengelolaan pelayanan publik. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten HSS, menggelar bimbingan teknis kain sasirangan bahan alam. Pada Selasa, 19 Juli 2022. Bimbingan teknis dilaksanakan untuk menunjang industri kreatif, di Kabupaten HSS khususnya industri kecil menengah, yang membuat kain sasirangan agar menjadi produk yang lebih variatif, inovatif dan mempunyai nilai tambah. Bimbingan teknis tersebut mendatangkan pengrajin sasirangan Asalam, atau Aku Suka Sasirangan Alam dari Kota Banjarmasin sebagai narasumber, dengan membawakan materi pembuatan kain sasirangan, yang menggunakan pewarna alami dari buah dan tumbuhan, yaitu Muhammad Ridho. Kejaksaan Negeri atau Kejari Hulu Sungai Selatan melakukan pemusnahan barang bukti atau barbuk berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri HSS, Selasa 19 Juli 2022. Kegiatan pemusnahan ini dipimpin oleh Kejari Nul Alba bersama dengan undangan yang berhadir yaitu Kapolres AKBP Sugeng Priyanto, Kepala Rutan Kandangan Jeremial Onta, perwakilan Kepala Pengadilan Negeri dan perwakilan Kepala BNN Kabupaten HSS. Pemusnahan barang rampasan yang telah memperoleh inkrah kali ini berasal dari perkara tindak pidana umum periode Agustus 2021 sampai Juni 2022, diantaranya perkara tindak pidana umum 91 perkara, yang terdiri dari narkotika, perjudian, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Perikanan, perkara Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Oharda serta berbagai jenis alat kejahatan lainnya.
Berbagai terobosan terus dilakukan oleh Pemkab Hulu Sungai Selatan untuk penanganan stunting. Selasa 19 Juli 2022 di Aula Kantor Kecamatan Daha Selatan, melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pertemuan konvergensi atau koordinasi, intervensi dan integrasi penanganan stunting. Pertemuan ini merupakan komitmen Pemkab HSS dalam upaya percepatan penurunan stunting di Hulu Sungai Selatan. Tujuan dilaksanakan pertemuan ini adalah untuk penguatan lintas sektor terkait, penguatan antar tim penggerak PKK Kecamatan, PKK Desa, kader pembangunan manusia di desa dan tim pendamping keluarga untuk penurunan pencegahan stunting. Untuk penanganan stunting di Kecamatan Daha Selatan, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi perlu koordinasi dan kerjasama antar seluruh pihak. Pada hari ini, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa, kader KPM, dan kader PKK bekerja sama menyatukan visi dan misi untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Daha Selatan. Oleh karena itu pada hari ini, acara intinya adalah penandatanganan komitmen bersama untuk menyatukan tekad menurunkan angka stunting di Kecamatan Daha Selatan. Langkah konkretnya kita sudah di desa kita arahkan ada dana desa yang dipergunakan untuk khusus untuk menurunkan angka stunting. Dari itu pelatihan memasak, habis itu ada bantuan dari pemerintah desa juga untuk penderita stunting untuk menambah gizinya, baik itu berupa susu atau makanan pelengkap yang bisa meningkatkan gizi bagi anak-anak penderita stunting, dan juga bagi ibu-ibu hamil yang disinyalir anaknya akan melahirkan stunting. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar kegiatan rutinnya yaitu gerakan sholat subuh berjemaah dan tausiah di Pendopo Bupati pada hari Rabu 20 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kembali menyerahkan program bantuan sosial, program rumah sejahtera dan usaha ekonomi produktif, di Aula Kecamatan Kandangan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, dan Kepala Dinas Sosial Nordiansyah. Program bantuan sosial yang hari ini disalurkan, yang pertama PRS dengan total penerima 155 orang keluarga penerima manfaat se-Kabupaten dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.172.500.000, yang masing-masing menerima sebesar Rp17.500.000 per KPM. Sedangkan program Bansos Usaha Ekonomi Produktif se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 149 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp431 juta. Pada hari ini juga disalurkan program dari Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa Bansos Program Rumah Layak Huni untuk 11 orang, dari 11 kecamatan, dengan jumlah bantuan keluarga penerima manfaat sebesar Rp13.500.000. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, membuka sekaligus memberikan arahan pada asistensi integrasi kolaborasi dan kebersamaan, dalam mencapai tujuan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022.
dengan tematik penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Rabu 20 Juli. Wabub berharap dengan rapat kali ini dapat memantapkan kebersamaan dan kolaborasi yang terintegrasi demi menuntaskan persoalan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di mana menurutnya hal tersebut merupakan hal yang utama dalam melaksanakan proses pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hari ini adalah upaya kita dalam rangka persoalan pengentasan kemiskinan. Karena bagaimanapun persoalan kemiskinan ini adalah perhatian kita semua dan hal yang harus kita jaga terus-menerus, perhatikan terus-menerus. Data-data di lapangan menunjukkan memang angka kemiskinan kita mengalami penurunan pada masa pandemi, tetapi tentu kita khawatir angka kemiskinan ini nanti kalau algoritma kemiskinannya naik juga akan bertambah angka kemiskinan. Juga ada nanti yang kronis kemiskinannya. Nah, oleh karena itu untuk mencegah kondisi-kondisi yang memungkinkan di lapangan sangat fluktuatif persoalan kemiskinan ini, kita mengadakan rapat. Salah satu upaya kita adalah yang pertama bahwa kita ingin melakukan pengentasan kemiskinan ini tidak semata-mata pendekatan anggaran, tapi juga pendekatan kolaborasi, pendekatan kebersamaan. Mungkin bisa dilakukan dengan pola orang tua angkat, dan kita juga ingin data di lapangan menjadi sangat valid. Tidak menutup kemungkinan nanti kita akan melibatkan RT RW. Karena ternyata satu RT, satu RW itu hanya sekitar 200 orang. Nah, yang 200 orang ini tentu di RW-nya akan mengamati dengan sangat baik. Yang mana yang miskin, yang mana orangnya barangkali rumahnya sangat miskin, tetapi tidak menutup kemungkinan memiliki lahan yang banyak. Nah, oleh karena itu RT setempat menjadi persyarat untuk memberikan data kepada kita. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar konvergensi atau koordinasi, intervensi dan integrasi pencegahan stunting atau KP2S sebagai upaya dalam menangani permasalahan stunting, bertempat di Kecamatan Daha Barat, Rabu 20 Juli 2022. Pertemuan ini merupakan komitmen Pemkab HSS dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan dilaksanakan pertemuan ini adalah untuk penguatan lintas sektor terkait, penguatan antar tim penggerak PKK Kecamatan, PKK Desa, kader pembangunan manusia di desa dan tim pendamping keluarga untuk penurunan pencegahan stunting di HSS. Dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hajah Isnaniah Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua 1 Sri Astuti Syamsuri Arsyad serta anggota PKK Kabupaten. Pada kesempatan itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten juga turut menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita stunting, ibu hamil kekurangan energi kronis dengan asupan makanan yang seimbang. Beliau juga mengharapkan peran aktif dari KPM, PKK Desa, dan kader PKK dalam penanganan stunting dengan mengajak partisipasi masyarakat dan lembaga serta berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas, guru PAUD, kader posyandu, dan aparat desa. Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas, dan Hari Anak Nasional 2022 digelar di Lapangan Basket, Kota Kandangan, Kamis, 21 Juli 2022, dengan tema, Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Puncak peringatan tersebut dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekda Haji Muhammad Nur, Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Ketua TP PKK Haji Isnaniah Ahmad Fikri, Ketua GW Kabupaten HSS Sri Astuti Syamsuri Arsyad, Ketua DWP Kabupaten HSS Eliani Yustika Muhammad Nur, dan para pelajar. Berbagai prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu saja menarik minat bagi kabupaten lainnya untuk ikut mengkaji dan belajar tentang keberhasilan pembangunan yang diraih oleh daerah ini. Setelah beberapa kabupaten lainnya,
Pemkab HSS kembali menerima kunjungan rombongan pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kunjungan silaturahmi yang dikemas dengan diskusi tersebut dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat, kantor sekretariat daerah yang disambut oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Rabu 20 Juli 2022. Rombongan dari Pemkab Kapuas ini dipimpin oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Salman, yang beranggotakan sekitar 20 orang terdiri dari Asisten 1, beberapa kepala bagian lingkup Pemkab Kapuas serta perwakilan OPD masing-masing. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, menerima kunjungan silaturahmi dari Utuh Alu, dengan maksud untuk meminta nasihat dan saran perihal perhelatan ajang pemilihan Utuh Alu, yang akan terlaksana beberapa pekan ke depan. Menariknya, guna menimbulkan suasana baru yang dapat menimbulkan impresi santai dan nyaman saat berbincang, Wabub menginisiasi pertemuan kali ini dilakukan di Cafe Gugunungan Amandit, yang ada di Desa Muara Banta. Selain mencari kesan yang jauh dari formalitas, hal tersebut juga dilakukan untuk mendukung para pelaku UMKM yang tengah mengelola usaha milik mereka. Memasuki minggu ke-7, Gerakan Subuh Jumat Berkah yang digagas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten HSS dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten HSS, terus dilaksanakan setiap hari Jumat dari masjid ke masjid di Hulu Sungai Selatan secara bergiliran. Kali ini digelar di Masjid Al-Husaini Bustani Mursinah, Desa Bakarung Kecamatan Angkinang. Kegiatan Gerakan Subuh Jumat Berkah merupakan upaya dari Pemkab Hulu Sungai Selatan untuk mengajak masyarakat bersama-sama memakmurkan masjid untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kegiatan ini dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Al-Habib Abdussalam Ali Zain Al-Kaf pimpinan Majelis Ta'lim dan Shalawat As-Sofa, kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Seperti biasa, turut hadir dalam kegiatan Gerakan Subuh Jumat Berkah, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad bersama dengan Ketua MUI Hulu Sungai Selatan Kiai Haji Jamhuri Muhdin. Didampingi Ketua DEMI Kabupaten HSS Haji Muhammad Taha, serta staf ahli, Kepala OPD, Pimpinan Bangkalsel Cabang Syariah Kandangan, para Kepala Bagian Setda HSS, Camat Angkinang, Ketua MUI Kecamatan Angkinang, serta Jamaah Masjid Al-Husaini Bustani Mursinah. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, resmikan pelayanan hemodialisis Rumah Sakit Daha Sejahtera. Didampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, serta Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, pada Jumat, 21 Juli 2022. Dengan adanya unit layanan hemodialisis ini, atau dikenal dengan layanan cuci darah bagi penderita gagal ginjal, akan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah Daha. Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, mengikuti rapat koordinasi untuk mewujudkan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sebagai destinasi berkualitas. Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tentang fokus pengelolaan 5 kawasan destinasi pariwisata super prioritas, yang mana dalam hal itu Danau Toba menjadi salah satunya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan yang memimpin rapat koordinasi tersebut menjelaskan, bahwa program pengembangan destinasi pariwisata super prioritas akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses destinasi yang berkualitas, serta dapat memberikan manfaat ekonomi berganda bagi masyarakat di sekitar kawasan, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, dan pelestarian nilai-nilai utama mereka. Selain itu, program tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dengan berbagai insentif dan fasilitas.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting bukan hanya milik Dinas Kesehatan saja tetapi untuk semua agar mencegah dan menangani permasalahan stunting yang ada di sekitar kita. Hal tersebut disampaikan Camat Kandangan Haji Syamsuri pada saat membuka kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting atau KP2S tingkat kecamatan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat 22 Juli 2022. Kegiatan pertemuan KP2S ini dilaksanakan di 11 kecamatan se-Kabupaten HSS dan Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan ke-7 dilaksanakannya pertemuan konvergensi integrasi stunting tersebut. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama konvergensi pencegahan stunting di Kecamatan Kandangan serta pemberian bantuan PMT selama 3 bulan berturut-turut bagi balita stunting dan ibu hamil. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad menghadiri haul keempat ayahanda Ustadz Taufikur Rahman, yakni Haji Suliansyah bin Yahya bertempat di Musyalah Majelis Ta'lim Raudatus Salaf, Jambu Hilir Kandangan, Jumat malam 22 Juli 2022. Pada kegiatan acara haul tersebut dihadiri pula oleh para habaib, alim ulama, kepala Kementerian Agama, perwakilan Polres HSS serta tokoh masyarakat jiran Jambu Hilir Kecamatan Kandangan. Kegiatan haul ini dipimpin langsung oleh Ustadz Taufikur Rahman, dengan rangkaian acara diawali pembacaan Maulid Habsi, dilanjutkan zikir dan pembacaan doa haul serta diisi dengan tausiah agama oleh Tuan Guru Haji Asnawi Shihabuddin dari Desa Gambah Kandangan. Di sela kegiatan akhir pekannya, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menuju ke Borneo Futsal Banjarmasin untuk menyaksikan dan memberikan semangat bagi tim sepak takraw Hulu Sungai Selatan, pada Sabtu, 23 Juli 2022. Kedatangan Bupati didampingi Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, dan Kepala Disporapar Efran. Pada kesempatan ini Bupati menyampaikan rasa bangga kepada tim sepak takraw Hulu Sungai Selatan, yang telah meraih prestasi di Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pesta Rakyat Simpedes merupakan event tahunan yang digelar Ban Rakyat Indonesia Cabang Kandangan, di Gedung Pramuka Yalan Mawar Kandangan. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan para nasabah kepada Bank BRI. 1 unit mobil Suzuki XL7, menjadi hadiah grand prize pada undian Pesta Rakyat Simpedes kali ini. Selain juga hadiah utama sebanyak 6 unit sepeda motor, ditambah dengan hadiah hiburan seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan yang lainnya. Guna optimalisasi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Kandangan, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merelokasikan para pedagang kaki lima ke Pasar Beloran Kandangan. Memastikan relokasi tersebut berjalan dengan baik, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur, mengunjungi Pasar Beloran Kandangan. Sabtu malam, 23 Juli 2022. Terlihat Bupati HSS beserta rombongan berkeliling pasar untuk melihat dan berdialog langsung dengan para pedagang kaki lima.
Minggu, 24 Juli 2022, bertempat di Aula Bumi Perkemahan Kantawan, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad secara resmi menutup acara sekaligus memberikan arahan dan sambutannya pada acara pelatihan Sekolah Kepemimpinan, sekaligus peringatan Milad KNPI yang ke-49 tahun tersebut. Ketua DPD KNPI Kabupaten HSS Muhammad Reski mengucapkan terima kasih kepada Wabub HSS karena sudah mendukung kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KNPI Kabupaten HSS. Muhammad Reski mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu program kerja DPD KNPI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengusung tema Pemuda HSS, Pemimpin Perubahan. Lebih lanjut beliau mengatakan, DPD KNPI telah mengadakan rapat dengan DPD KNPI Kecamatan, juga dengan salah satu OKP yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam yang akan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan stunting yang ada di Kecamatan Kabupaten HSS.